Shalom saudaraku semuanya, dan biarlah hari ini kita mau bersyukur kepada Tuhan. Mungkin hari ini kita sudah melakukan pekerjaan atau apapun yang kita lakukan pada hari ini. Tetapi apapun yang menjadi hasil, kita percaya itu adalah semuanya dari Tuhan. Karena Tuhan mempunyai rencana yang indah di dalam kehidupan kita. Mari saat ini sebentar kita mau memuji dan menyembah nama Tuhan. Biarlah kuasa Tuhan, Roh Kudus Yesus yang selalu ada di dalam diri kita. Kami akan tetap terus menyembah-Mu Tuhan. Kami tetap terus akan memuji-Mu Tuhan. Terima kasih Yesus, terima kasih Allahku. Ku hidup karena percaya Kau yang berjanji setia, pengharapanku selalu ada di dalam-Mu. Amin Tuhan, pengharapan kami Tuhan hanya pada-Mu. Ku tidak akan menyerah meski dalam kesesakan. Seluruh hidupku dalam genggaman-Mu. Aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi. Imanku bersepakat percaya kuasa-Nya. Ku terima sekarang kemenangan dari-Mu. Katakan aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi. Imanku bersepakat percaya kuasa-Nya. Ku terima sekarang kemenangan dari-Mu. Yang terakhir dengan segenap hati, aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi. Imanku bersepakat percaya kuasa-Nya. Ku terima sekarang kemenangan dari-Mu. Ku terima sekarang kemenangan dari-Mu, Yesus. Ku terima sekarang kemenangan dari-Mu. Kemenangan dari-Mu Yesus kami terima saat ini Tuhan. Biarlah kami mempunyai iman yang teguh di dalam-Mu Yesus. Allahku yang berkuasa atas segalanya. Kami bersyukur Tuhan. Kami percaya Tuhan, kami mempunyai Allah yang hidup, bukan Allah yang mati, yang selalu tahu apapun yang kami lakukan. Dan biarlah kami terus menggali, kami terus menguatkan iman kami untuk tetap terus percaya hanya pada-Mu Yesus. Apapun yang Kau lakukan di dalam kehidupan kami, biarlah itu menjadi rancangan, rencana yang terbaik
bagi kami. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus, terima kasih Roh Kudus. Biarlah sebentar kami akan menerima sebagian dari firman-Mu. Biarlah Engkau rapi kami dengan kuasa Roh Kudus-Mu, dan hamba-Mu yang menyampaikan firman, biarlah Engkau kuasai sehingga hamba menyampaikan firman dengan kalimat yang mudah dimengerti. Kami bersyukur Bapa, kami bersyukur Yesus. Hanya dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Shalom saudaraku semuanya, dan selamat malam. Bersyukur hari ini seperti yang saya katakan tadi, bersyukur hari ini kita diberi kesempatan Tuhan hidup, dan kita bersyukur hari ini kita diberi kesempatan untuk memperbaiki segala kesalahan-kesalahan kita pada hari ini. Dan biarlah kasih setia Tuhan tetap terus ada di dalam kehidupan saudara. Dan hari ini kita mau belajar sedikit lagi tentang firman Tuhan. Kemarin kita sudah membahas dua hari yang kemarin, bagaimana kita membahas pada saat Yesus turun dari bukit dan dia menyembuhkan orang yang mempunyai penyakit kusta di ayat Matius 8 ayat 1 sampai dengan ayat yang 4. Dan sekarang hari ini kita mau melanjutkan di dalam Matius 8 ayat 5 sampai dengan ayat yang ke-13. Dan perikop pada malam hari ini yaitu tentang Yesus menyembuhkan hamba seorang perwira di Kapernaum. Saya bacakan. Ketika Yesus masuk ke Kapernaum, datanglah seorang perwira mendapatkan dia dan memohon kepadanya, "Tuan, hambaku terbaring di rumah sakit karena lumpuh dan ia sangat menderita." Yesus berkata kepadanya, "Aku akan datang menyembuhkannya." Tetapi jawab perwira itu kepadanya, "Tuan, aku tidak layak menerima Tuan di dalam rumahku. Katakan saja sepatah kata, maka hambaku itu akan sembuh. Sebab aku sendiri seorang bawahan, dan ada di bawahku pula prajurit. Jika aku berkata kepada salah seorang prajurit itu, 'Pergi,' maka ia pergi. Dan kepada seorang lagi, 'Datang,' maka ia datang. Ataupun kepada hambaku, 'Kerjakanlah ini,' maka ia akan mengerjakan." Setelah Yesus mendengar hal itu, heranlah ia dan berkata kepada mereka yang mengikutinya, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya iman sebesar ini tidak pernah aku jumpai pada seorang pun di antara orang Israel. Aku berkata kepadamu, banyak orang akan datang dari timur dan barat dan duduk makan bersama-sama dengan Abraham, Ishak, dan Yakub di dalam kerajaan surga. Sedangkan anak-anak kerajaan itu akan dicampakkan ke dalam kegelapan yang paling gelap. Di sanalah akan terdapat ratap dan kertak gigi." Lalu Yesus berkata pula kepada perwira itu, "Pulanglah dan jadilah kehendakmu seperti yang engkau percaya." Maka pada saat itu sembuhlah hambanya. Amin. Nah, jikalau kita membaca, kita mendalami, kita mengerti tentang firman pasal ini, kita akan mengerti bagaimana seseorang hamba yang seorang perwira yang mempunyai hamba, yang dia sangat sayang kepada hambanya, bisa dikatakan seperti itu, karena dia rela untuk berdesak-desakan untuk bertemu dengan Yesus, rela mungkin menyisihkan waktunya untuk bertemu dengan Yesus, rela mungkin mengorbankan pekerjaannya untuk bertemu dengan Yesus. Dan hal ini kita tahu bahwa dikatakan seorang mungkin tentara pun dia juga mempunyai kasih terhadap sesamanya. Dan mungkin di dalam pasal ini hambanya ini adalah mungkin dia melihat hambanya ini yang sakit lumpuh dan dia bilang yang sangat menderita, dan hatinya mungkin sudah sangat-sangat merasa kasihan karena melihat hambanya ini sudah berapa tahun mungkin sudah melihatnya, seringkali melihat dia kesakitan, jadi di dalam hatinya mempunyai kerinduan untuk supaya hamba ini sembuh. Dan saya yakin juga bahwa mungkin hal-hal yang
dia lakukan untuk supaya hambanya ini sembuh, sudah dia lakukan. Pengobatan mungkin sudah, mungkin apapun lah sudah dia kerjakan, tetapi tidak kunjung sembuh. Saat dia mendengar Yesus, seorang Yesus dapat membuat mujizat, dia akhirnya sangat ingin sekali bertemu dengan Yesus. Dan dia percaya sebelum dia datang kepada Yesus, dia pasti sudah berpikir apa yang dikatakan oleh perwira ini, apa yang akan dikatakan oleh Yesus. Dan tidak tahu juga, mungkin dia kepedean, pasti Yesus akan datang ke rumahku untuk menyembuhkan hambaku karena aku sudah bilang, dan mungkin aku seorang perwira yang mempunyai jabatan. Dan akhirnya pada waktu Tuhan Yesus mau datang ke rumahnya dan akan menyembuhkannya, dia sudah percaya, Tuhan Yesus akan menyembuhkannya. Tetapi ini hal yang membuat kita bisa contoh bahwa Tuhan, aku tidak layak menerima Engkau di dalam rumahku. Ucapkan saja sepatah kata, aku percaya hambaku akan sembuh. Karena dikatakan bahwa aku adalah seorang prajurit, dan bila aku mengatakan kepada bawahanku, dan aku punya bawahan, pergi, dia akan pergi, datang, ia akan datang, akan lakukan ini, dia akan melakukannya. Dan seperti itulah memang seorang perwira, seorang prajurit. Dan kebetulan bapak mertua saya, bapak ibu saya adalah seorang prajurit, seorang tentara. Dia sering bercerita banyak tentang kehidupannya waktu masih menjalankan tugasnya sebagai seorang tentara, dan saat ini sudah pensiun melayani Tuhan full timer. Dan dia memang berkata seperti ini, apa yang dikatakan persis apa yang dikerjakan oleh perwira ini, Bapak juga lakukan di dalam pekerjaannya di dalam tentara. Kamu pergi, kamu berperang, harus berangkat. Mau jam 2 pagi, mau jam 5 pagi, mau jam 12 siang, mau saat istri mau melahirkan. Mungkin ibu dari istri saya pernah kesaksian di dalam mesbah keluarga ini bahwa di saat menikah ibunya istri saya, dia mau menikah sama bapak istri saya. Pada waktu itu sudah membuat rencana yang pasti, tanggalnya berapa, terus di mana, terus mau lakukan apa saja. Dan pada waktu hari H, bapak mertua saya ini tidak bisa pulang ke dalam pernikahannya ini. Jadi beliau tidak bisa menghadiri pernikahan. Jadi beliau ini ya di pelaminan sendiri. Ibu saya ini jadi di pelaminan sendiri. Wah, gimana perasaan saya juga tidak bisa membayangkan bagaimana ibu saya di pelaminan seorang sendiri. Tapi puji Tuhan, ibu saya mempunyai kekuatan dan mempunyai Yesus di dalam dirinya, jadi tetap kuat. Seharusnya kalau sebagai seorang yang akan melakukan pernikahan, pasti ada 2 orang. Ya, suami dan istri. Tapi tidak hadir karena ada tugas yang harus dikerjakan. Ada tugas negara yang harus dilakukan dan tidak bisa pulang. Nah, maka dari itu, seperti perwira ini ya, saat mengatakan kamu harus pergi, kamu harus tinggal, tidak boleh pulang. Tetapi kita belajar dari iman perwira ini bahwa aku yakin Tuhan akan menyembuhkan. Cukup Tuhan, katakan sepatah kata saja, aku percaya hambaku yang sakit ini akan sembuh. Dan Tuhan Yesus saat itu tergagum dengan apa yang dikatakan oleh perwira ini.
Dan dia mengatakan kepada semua orang yang pada waktu itu ada di situ bahwa tidak ada aku mendapatkan seorang pun dari orang Israel yang punya iman seperti ini. Dan juga dikatakan bahwa banyak orang yang akan datang, yang akan makan bersama-sama dengan Abraham, Ishak, dan Yakub. Sedangkan anak-anak kerajaan itu akan dicampakkan ke dalam gelapan yang paling gelap. Nah, jangan kita menjadi anak-anak kerajaan ini, tetapi masuk ke dalam kerajaan yang gelap dan di sana ada kerta gigi. Mengerikan. Bagaimana sih anak-anak kerajaan ini yang dibuang ke dalam bisa neraka, penghukuman yang kekal? Anak-anak yang tidak mempunyai iman pendirian yang teguh di dalam Yesus selama hidup dan sampai dia mati. Wah, sangat bahaya sekali. Maka dari itu kita mau belajar bahwa Tuhan, aku mau mempunyai iman seperti perwira ini. Bahwa aku percaya Engkau bisa menyembuhkan walaupun Engkau tidak ada. Engkau tidak hadir secara fisik. Aku percaya melalui perkataanmu di dalam firman Tuhan di dalam Alkitab, Engkau akan memberikan aku jalan keluar. Aku percaya walaupun Engkau tidak kelihatan, tapi Engkau ada bersamaku. Segala pergumulanku, segala apapun yang akan lalui, aku percaya Engkau akan memberikanku kekuatan dan akan memberikan jalan keluar yang terbaik bagi aku. Mari kita mau belajar seperti itu. Tetap teguh bersama Tuhan. Iman kita harus bangun terus hari tiap hari dengan cara membangun hubungan dengan Tuhan. Membaca Alkitab, melakukan firman Tuhan, memuji dan menyembah Tuhan. Itu yang harus kita lakukan. Meneliti firman Tuhan, mendalami lebih lagi firman Tuhan. Maka dari itu, ayo saudara-saudara saya ajak supaya kita tetap terus belajar firman Tuhan. Mesbah keluarga kami adakan, biarlah seperti ini kita sama-sama belajar untuk mengerti lebih lagi firman Tuhan, untuk saling memberi kekuatan. Apa yang kami sharingkan, apa yang kami saksikan, biarlah itu menjadi keteguhan iman buat saudara-saudara. Dan kami percaya apa yang kami sampaikan, biarlah tidak kembali kepada kami, tapi biarlah menjadi suatu buah di dalam kehidupan saudara-saudara dan jatuh di tanah yang subur. Firman ini jatuh di tanah yang subur dan berbuah di kehidupan saudara-saudara. Mari saat ini kita mau belajar sekali lagi. Kita mempunyai iman teguh di dalam Yesus Kristus. Dan percaya apabila kita tetap setia di dalam Tuhan, sampai akhirnya kita akan mendapat mahkota kehidupan. Sampai akhirnya kita akan masuk ke dalam Yerusalem baru. Jangan sampai kita di tengah jalan iman kita hilang. Jangan sampai di tengah jalan belum sampai selesai nih tugas kita di dalam dunia, iman kita sudah goyah, tidak lagi beriman di dalam Yesus Kristus. Jangan seperti itu. Tetap setia. Ayo, tetap berkomunikasi dengan Tuhan. Biarlah apapun yang kita kerjakan, apapun yang kita lakukan, biarlah semuanya untuk kemuliaan nama Tuhan. Dan biarlah di dalam kehidupan kita bisa berbuah lebat, supaya kita tidak dibakar. Karena di sana Tuhan bilang ada kerta gigi sangat mengerikan. Mari kita minta Tuhan untuk memberikan kita kekuatan supaya apapun yang kita alami, kita tetap memiliki iman yang teguh, bergantung kepada Tuhan dan berharap hanya kepada Yesus Kristus, Allah kita yang hidup. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus. Kami bersyukur Bapa, firman-Mu Tuhan menjadi kekuatan bagi kami saat ini. Mungkin kami saat ini tidak memiliki iman seperti perwira yang firman Tuhan ini sampaikan. Tetapi kami mau belajar terus Tuhan, supaya kami mendapatkan iman seperti perwira ini Tuhan, yang tetap percaya kepadamu, yang sangat percaya akan firman-Mu. Walaupun Engkau tidak pernah terlihat, yang tidak ada wujudnya, tapi kami mau percaya bahwa Engkau Allah yang hidup. Engkau yang sudah mengalahkan maut.
dan Engkau yang sudah menebus dosa kami. Kami percaya Tuhan, dan kami tahu Tuhan Engkau akan berjalan bersama dengan kami apapun yang akan kami hadapi. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus. Biarlah iman kami tetap terus tumbuh tiap hari supaya sampai pada akhirnya kami tetap beriman kepadamu Yesus. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus. Hanya dalam nama Yesus yang menjadi juru selamat dan bus kami percaya Engkau yang akan melindungi kami. Amin. Shalom, selamat siang. Tuhan Yesus memberkati saudara-saudara semua.